lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati sadatina wa mawalina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum. Wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubiyyin wasyuhada'i wal awliya'i was shalihin wal qurra'i wal mufassirin wal qurra'i wal muhaddithin wasair sadati sufiyatil muhaqqiqin wal arba'atil a'immatil mujtahidin wa muqallidin fid-din wa ulama'il 'amilin wa jami'i masyayikhina fid-din. Lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan ila hadrati nabiyillah khidir baliyahimilkan alaihi salam hadrati sultanul awliya wa bil a'zam kutubil alamin Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah, Sayyid Syekh Sahabahuddin Al-Naqsyabandi, Al-Imam Ahmad Al-Ghazali, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Sahibul Ratib, Sayyid Syekh Muhammad Salman, Sayyid Syekh Abdul Qasim Junaidi Al-Baudani, Sayyid Syekh Ma'ruf Al-Karfi, Sayyid Syekh Siri As-Saqati, Sayyid Syekh Habib Al-Ajami, Sayyid Syekh Hasan Al-Basri, Sayyid Syekh Ja'far As-Sadiq, Sayyid Syekh Yusuf Al-Hamadani, Sayyid Syekh Abi Yazid Al-Bustami, Syekh Ahmad Khatib Syambas, Syekh Al-Haq Al-Sabu, Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad, Syekh Hilal, Syekh Ahmad Sahibul Wafatul Mu'arifin, wa ila hadrati syekhina wa mursyidina Syekh Sahibul Futuhul Rabbani wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal akhirina anhum. Lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Muhammad Yudhur, Syekh Ibrahim Ad-Dasuti, Syekh Ahmad Kabir Al-Rifa'i, Al-Imam Abdul Hasan Asyadili, Syekh Qurratul Ain, Syekh Syarif Hidayatullah, Bahku Sangkan, Syekh Dhatul Kahfi, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Mulia, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Ampel, Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Jumat Al-Kubro, Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Damul Batu Ampar, Mbah Yusuf Al-Alaq, Mbah Maksum Nasim, Mbah Sambu Basem, Mbah Hasim Ash'ari, Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Hasan Langit, Mbah Hasan Munari, Mbah Hasan Puro, Sultan Hasan bin Banten, Syekh Maulana Yusuf, Syekh Soleh bin Abdul Rahman bin Nusantri, Syekh Asnawi Caringin, Syekh Mansur bin Cikarbon, Syekh Daud Gondang, Sunan Rahmat Suci, Syekh Abdul Muhi, Syekh Abdul Iman Yang Boroskora, Raden Arya Wiratan Datar, Syekh Abdul Jabbar, Syekh Kiron, Syekh Toha, Syekh Ating Tasow, Ustadzina Raden Umar bin Haji Jabir Al-Hijab, Kiai Haji Ahmad Zayadi Muhajir, Guru Muhammad Tauhid bin Ja'man, Guru Marzuki bin Mursyad, Raden Arya Pandangan, Bakandung, Raden Dodo, Raden Sa'id, Raden Jaya Kusuma, wa ila hadrati jami'i awliya'illah min masyariqil ardi ila magharibiha, wa ila hadrati jami'i sahibil karamah fi hadhihi wilayah, wa khususan ila hadrati mu'allifi hadzal kitab annallaha al-karima yu'ti darajatihim fil jannah wa yu'idu 'alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'i qurbatina wa jami'i masyayikhina wa man lahu haqqun 'alaina wa man ahsana ilaina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan ila hadrati abina Adam wa ummina Hawa wa jami'i rijalillah al-mawjud fi hadzal majlis wa biniyati syifa wa sihah wa salam wal afiyah wal barakah wa jalbil rizqi wa daf'il bala lana wa li ahlina wa li qarabatina wa li jama'atina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bijahi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi syahri Ramadan wa bijahi ummul Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Jadi bacaan kita malam hari ini kitabnya Minhajul Abidin yang pakai PDF nomornya berapa sih? 119. Yang pakai cetakan kitab nomornya berapa? 26. Iya, 26. Hah? Iya, 26. Baca yang mana sih? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imam al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi 'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Apa itu rame-rame? Pada rasak-rasak aja. Qala al-imam al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi 'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Tsumma alladhi yahtassu bihadza sya'ni min amril ibadati talatu usulin. Kemudian anugerah-anugerah yang khusus diberikan oleh Allah untuk orang-orang yang takwa yang terkait dengan ibadah ada 3. Tsummalladzi yahtassu bihadza sya'ni min amril ibadati talatatu usulin. Kemudian anugerah-anugerah yang Allah berikan untuk orang takwa yang khusus terkait dengan ibadah ada 3. Ahaduha, yang pertama, at-taufiqu wa ta'yidu awalan. Pertama-tama Allah berikan taufik dan bantuan dan pertolongan wa huwa lil muttaqina, dan itu diberikan untuk orang-orang yang takwa. Hanya diberikan untuk orang-orang yang takwa. Kama qala Allah Ta'ala innallaha ma'al muttaqin. Sebagaimana
firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ma'al muttaqin, sesungguhnya Allah akan selalu menolong orang-orang yang takwa. Apa? Nomor. Berarti yang pertama, anugerah yang khusus Allah berikan untuk orang yang takwa terkait dengan ibadah. Semakin orang itu takwa, maka semakin banyak taufik dan kekuatan yang Allah berikan kepada mereka untuk mengerjakan ibadah. Makanya semakin orang itu takwa, pasti akan semakin rajin ibadah. Pasti. Karena semakin banyak taufik yang Allah berikan dan pertolongannya semakin banyak. Dan secara langsung bisa kita pahami bahwa selama ini kalau kita masih rada berat buat ibadah, masih rada awang buat ibadah, berarti kita belum termasuk orang takwa. Tahu? Hah? Watani islahul amali wa itmamut taqsiri wa huwa lil muttaqina. Anugerah kedua yang khusus Allah berikan untuk orang takwa terkait dengan ibadah, yaitu diberikan kekuatan untuk memperbaiki amal ibadah dan untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan dalam ibadahnya. Amin. Yang kedua tuh, udahnya diberikan taufik untuk ibadah. Yang kedua, diberikan kekuatan untuk memperbaiki amalnya dan menyempurnakan kekurangan-kekurangannya dalam ibadah. Nah, semakin takwa, maka sholatnya semakin rapi, puasanya semakin cakep, zikirnya makin khusyuk, ngajinya makin semangat. Karena diberikan kekuatan oleh Allah untuk memperbaiki amal ibadahnya dan menyempurnakan kekurangan-kekurangannya. Kalau kita masih belum begitu rasa-rasanya, berarti kita belum menjadi orang takwa. Waktu itu kama qala ta'ala yuslih lakum a'malakum. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan memperbaiki amal ibadah yang kalian lakukan. Waktu itu anugerah ketiga yang khusus Allah berikan untuk orang takwa terkait dengan ibadah, qabulul amal, diterimanya amal yang dia kerjakan. Jadi yang pertama dikasih taufiknya agar dia bisa ngerjain. Yang kedua dikasih kekuatan untuk memperbaiki amal agar yang dia kerjakan semakin baik, semakin rapi. Yang ketiga diterima amal ibadahnya. Wa huwa lil muttaqina, dan itu khusus hanya untuk orang-orang yang takwa. Kalau kayak kita kan masih kadang diterima, kadang kagak. Bahkan mungkin banyak kagaknya begitu. Tapi kalau udah takwa pasti diterima. Begitu. Makanya banyak contohnya kan. Kalau orang takwa baca bismillah sekali aja langsung bisa ngambang di air. Nggak tahu. Lah kita baca bismillah 1000 kali, ngelem-ngelem juga. Karena dia mau biar sekali kok langsung diterima oleh Allah.
Kita meskipun banyak banget yang kita baca, karena belum pasti diterima. Apa? Oh, Buya zikir sekali langsung cesplong. Kita 100.000 kemana belum ada tanda-tandanya bisa. Begitu. Karena orang yang takwa pasti amalnya diterima. Kama qala Allah Ta'ala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah akan selalu menerima amal ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang takwa. Makanya menjadi penting takwa buat kita, agar kita bisa mengerjakan ibadah. Yang kedua, agar kita bisa menyempurnakan ibadah yang kita kerjakan. Yang ketiga, agar apa yang kita kerjakan diterima oleh Allah. Karena 3 anugerah ini khusus hanya Allah berikan untuk orang-orang yang takwa. Sondor pakai diminta, udah pasti diberikan. Iya, ntar. Wa madarul ibadati ala hadhil umur talatati. Dan memang intinya ibadah berkisar dalam 3 hal ini. Yang pertama at-taufiqu awalan hatta ya'mala. Intinya ibadah yang pertama ya taufik. Pertama-tama ya kita harus dapat taufik. Hatta ya'mala, agar dia mau melakukan ibadah. Itu yang paling penting. Intinya. Biar hidayahnya udah banyak banget, tapi kalau taufiknya belum, pada akhirnya ilmunya cuma jadi hal yang sia-sia karena nggak diamalkan. Makanya taufik penting. Apalagi buat Bang Haji penting. Makanya kan kemarin kan bahasan kita dalam rangka melawan nafsu, yang pertama itu jangan kita kasih makan nafsunya, jangan kita ikutin kepengenannya. Yang kedua, kita paksakan nafsu itu untuk mau ibadah, kita kasih tugas ibadah yang banyak. Nah, salah satu tujuan puasa ke sana, untuk agar kita bisa mengendalikan nafsu. Siangnya kita tahan diri kita, jangan sampai ngikutin kepengenan nafsu, jangan sampai makan, minum, hubungan sama istri, maksiat segala macam. Pas malamnya kita paksakan diri kita buat ibadah kan, dari mulai tarawih, ngaji, tadarus, zikir segala macam. Makanya ujungnya ayatnya la'allakum tattaqun, pasti kalian jadi orang yang takwa. Karena puasanya benar-benar dalam rangka mengendalikan nafsu. Siangnya kita kagak makan agar nafsu ini tidak mendapat suplai. Yang kedua, malamnya kita perbanyak ibadah dalam rangka memaksakan nafsu kita untuk melakukan banyak tugas ibadah. Makanya ujung-ujungnya la'allakum tattaqun. Begitu. Yang pertama, taufik. Tummal islahu lit taksiri hatta yatimma. Kemudian inti dari ibadah adalah memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam ibadah kita hatta yatimma, sehingga ibadah yang kita lakukan menjadi sempurna. Itu intinya. Qalilun farraq khairun min katsirin farraqan.
sedikit tapi mantep ngerjainnya, rapi ngerjainnya, lebih baik daripada banyak tapi ecret-ecretan kan, tapi acak-acakan gitu. Meskipun ibadah yang kita kerjakan sedikit, tapi kalau kita sempurnakan ibadah yang kita lakukan itu lebih baik, nilainya besar. Iya. Apa itu? Duit sekarung cuma recehan semua, dibanding 100.000 tapi cuma segepok. Lah masih banyakkan yang segepok dibanding yang sekarung. Begitu. Daripada cuma banyak doang tapi nilainya kecil, mendingan sedikit tapi nilainya besar. Begitu. Perbaiki kualitasnya, jangan cuma kuantitasnya. Dan itu intinya ibadah. Al-islahu lit-taksir, memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada dalam ibadah kita. Itu intinya. Makanya sampai ada sahabat kan ngerjain sholat, begitu selesai sholat ketemu Rasul, kata Rasul, kamu udah sholat? Udah ya Rasul, sholat lagi. Lalu sholat lagi, dia datang lagi ke Rasul. Rasul udah sholat? Udah ya Rasul, sholat lagi. Karena mungkin tadi sholat yang dia kerjakan belum sempurna dan masih banyak cacat ya, sehingga disuruh ulang lagi. Kita juga punya begitu. Kalau rasa-rasanya sholat yang kita kerjain kurang khusyuk, masih banyak ngawurnya, ya ulang lagi. Makin ngawur, diulang bukan makin bener, makin ngawur. Al-islahu lit-taksir, itu intinya ibadah. Tumal qabulu idza tamma, kemudian diterima oleh Allah apabila sudah sempurna. Intinya ibadah. Intinya kita mengerjakan ibadah ya agar yang kita lakukan diterima oleh Allah. Dan syaratnya satu, idza tamma, apabila yang kita kerjakan sempurna. Apa itu? Itu intinya. Dan 3 hal ini diberikan khusus untuk orang yang takwa. Taufik, kekuatan untuk memperbaiki kekurangan dalam amalnya. Yang ketiga, diterima amal yang dia kerjakan. Itu khusus diberikan untuk orang yang takwa. Wa hadhihi talatatul lati yatadarru fiha al-'abiduna ila Allah azza wa jalla wa yas'aluna fayaquluna rabbana waffiqna li ta'atika wa atmim taqsirana wa taqabbal minna. Wa qad wa'ada Allahu dzalika kullahu 'ala taqwa wa akrama bihal muttaqi sa'ala aw lam yas'al. 3 hal ini merupakan sesuatu yang terus-menerus diminta oleh orang-orang yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Semua orang yang ibadah kepada Allah pasti harapannya cuma 3 ini. Yang pertama, agar kita diberikan taufik. Karena kalau bukan taufik dari Allah, kita nggak akan bisa ngerjain ibadah. Yang pertama. Kedua, setelah kita diberikan taufik, kita juga minta kepada Allah agar kita diberikan kekuatan untuk memperbaiki ibadah yang kita lakukan. Yang ketiga, baru setelah kita mengerjakan ibadah, kita mohon agar ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah.
Tiga hal ini yang selalu diminta dan diharapkan oleh orang-orang yang ibadah. Wa yas'aluna, mereka memohon kepada Allah, fayaquluna, dan mereka berkata, Rabbana wafiqna li ta'atika. Ya Tuhan kami, berikanlah kami taufik untuk bisa berbuat taat kepadamu. Wa atmim taqsirona, berikan kekuatan kepada kami untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan dalam ibadah kami. Wa taqabbal minna, dan terimalah ibadah yang kami kerjakan. Semua orang yang ibadah pasti harapannya itu. Kalau nggak minta itu berarti belum ngaji kitab ini dia. Makanya begitu kelar sholat udah pede aja udah pasti itu. Mau banyak kurangnya kayak cacatnya kayak yakin aja udah pasti diterima. Abang Owi. Wa qad wa'ada Allahu dzalika kullahu 'ala taqwa. Dan Allah menjanjikan tiga hal ini semuanya untuk takwa, untuk orang yang takwa. Wa akrama bihal muttaqi, dan Allah memuliakan orang-orang yang takwa dengan tiga hal ini. Sa'ala aw lam yas'al, diminta ataupun tidak diminta. Gitu saja. Sondor tanpa diminta. Ya kerjain aja dulu ya. Apa ya? Ya kerjain aja dulu. Iya, takwa aja dulu. Takwa. Kalau kita udah takwa, pasti tiga hal ini diberikan oleh Allah. Itu masalahnya. Apa nih Kak? Ntar sampai Mas Wahyu minta takwa, dicetak sama orang Jawa. Mau diminta kek, nggak diminta kek, pasti Allah berikan tiga hal ini untuk orang yang takwa. Taufik, terus kekuatan untuk menyempurnakan ibadah, yang ketiga diterimanya amal yang dikerjakan. Itu khusus hanya diberikan untuk orang yang takwa. Fa'alaika bihadhihi taqwa in aradta ibadatallahi subhanahu. Maka kamu kewajiban menggapai takwa ini, menerapkan takwa ini jika kamu ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal in aradta sa'adatad dunya wal uqbah. Bahkan jika kamu ingin kebahagiaan dunia dan akhirat. Kuncinya untuk beribadah kepada Allah ya takwa. Yang kedua, kuncinya untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat ya takwa. Ya, jangan cuma doa-doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa-doa. Tapi masih jauh dari kata takwa. Apa nih? Lo terjelas? Ya, tapi enggak? Enggak. Mau jawaban kali enggak? Enggak ini. Cukup, Mang Budin. Kalau kiai yang pojokan? Enggak. Pak Guru Ali? Cukup. Walaqad shadaqal qail. Dan sangat benar orang yang berkata, manit taqallaha fadzakal ladzi siqa ilaihil matjarur rabi'u. La yatsba'ul mar'a ila qabdihi illa tuqa wal amalus shalih. Manit taqallaha, orang yang bertakwa kepada Allah. Fadzakal ladzi siqa ilaihil matjarur rabi'u. Maka mereka adalah orang-orang
yang diberikan keuntungan yang sangat besar dalam perdagangannya. La yatsba'ul mar'a ila qabrihi illa tuqa wal amalus sholih. Yang mengikuti seseorang ke dalam kubur hanyalah takwa dan perbuatan yang baik. La yatsba'ul mar'a ila qabrihi illa tuqa wal amalus sholih. Yang mengikuti seseorang ke dalam kubur hanyalah takwa dan perbuatan baik. Di dunia ini sekarang kita lagi dagang. Nanti ngitung keuntungannya di akhirat. Apakah kita termasuk orang yang dagangannya untung, apa yang rugi? Dan orang-orang yang diberikan keuntungan yang besar oleh Allah dalam perdagangannya hanyalah orang-orang yang takwa. Bukan dagang nasi uduk kalau tadi, bukan. Di dunia ini kita ibaratnya orang dagang. Ntar menghitung keuntungannya pas sudah masuk akhirat. Wal qailu, juga sangat benar orang yang berkata, man arafallaha wa lam tughnihi ma'rifatullahi fadzaka syaqi. Orang yang ma'rifatullah dan dia tidak merasa cukup dengan ma'rifahnya itu, maka mereka orang yang sengsara. Dikasih kekuatan untuk ma'rifah dan dikasih takwa oleh Allah, tapi dia masih pengen yang lain. Itu orang-orang yang sengsara. Karena takwa puncaknya, kunci kita meraih kebahagiaan dunia dan akhirat ya takwa. Kalau kita masih pengen yang lain dari itu, berarti kita termasuk orang yang sengsara. Itu. Ma darra dan ta'ati mana lahu fi ta'atillahi wa ma laqiya. Hah? Apa? Ma yasal abdu. Kalau dia tempat ketiga itu kebalik. Ma darra ta'ati mana lahu fi ta'atillahi wa ma laqiya. Bocah girang amat tuh barang. Udah kok jadi tekep mulutnya. Orang-orang yang taat kepada Allah, apapun yang dia miliki, selama yang dia miliki itu dia gunakan untuk taat kepada Allah, tidak akan membahayakan dirinya. Awas, itu madorohnya kita akhir belakangan. Madoroh tidak akan membahayakan. Orang yang taat kepada Allah, orang yang takwa kepada Allah, apapun yang dia miliki, yang dia gunakan untuk taat kepada Allah, untuk takwa kepada Allah, tidak akan membahayakan dirinya.
Kuncinya satu, makanya takwa. Boleh kaya, silahkan. Yang penting takwa. Boleh punya banyak melimpah, yang penting takwa. Nggak akan bahaya jadi kalau kita takwa. Yang bahaya itu kalau apa yang kita miliki tidak kita gunakan untuk berbuat taat kepada Allah. Itu yang bahaya. Ma darra ta'ati manalahu fi ta'atillahi wa ma dalakihi. Ma yasna'ul abdu bi'izzil ghina. Orang yang kaya, hartanya melimpah, tidak akan membuat dia menjadi orang yang mulia. Harta yang melimpah tidak akan membuat seseorang menjadi mulia. Wal izzu kullul izzi lil muttaqin. Orang-orang yang mulia yang sebenarnya hanyalah orang-orang yang takwa. Kemuliaan yang hakiki hanyalah milik orang-orang yang takwa. Begitu saja. Kaya silahkan, tapi ingat takwa. Batak sama Jawa. Apaan? Wow. Udah jelas. Ma yasna'ul 'abdu bi'izzil ghina. Seseorang yang memiliki harta yang melimpah, yang menjadi kaya, tidak akan menjadi mulia. Kemuliaan yang sebenarnya hanyalah milik orang-orang yang takwa. Udah gitu banget yang lewat tadi. Waktu tiba ala ba'dil kuburi, dan pernah ditulis di batu nisan sebuah kubur. Ya, kalau pengen ngikutin ntar di batu nisan itu sendiri. Kalau mau tulisannya tulisin RIP, restriktif. Laisa zadun siwat tuqo fakhudhi minhu auda'i. Yang bisa menjadi bekal untuk mengarungi alam akhirat hanyalah takwa. Laisa zadun siwat tuqo. Yang bisa menjadi bekal untuk mengarungi alam akhirat hanyalah takwa. Fakhudhi minhu audahi. Apa? Hah? Tidak kurang dari. Kurang dal. Jadinya apa itu bacanya? Jadi I doang gitu. AI. Fakhudhi minhu auda'i. Sekarang tinggal kamu pilih. Kamu mau mempersiapkan itu atau kamu tinggalkan. Kamu persiapkan bekal itu sebanyak-banyaknya atau kamu tinggalkan. Tinggal pilih. Mau nyiapin bekal takwa atau enggak pakai bekal, silahkan, asal kuat. Kita mau ke Madura aja cuma 5 hari, kalau nggak punya bekal puyeng, apalagi alam akhirat yang mau selama-lamanya. Nggak pakai bawa bekal ya. Apa? Mampu dirisannya terus ini. Laisa zadun siwat tuqo fakhudhi minhu audahi. Hah? Syair. Thumma ta'ammal aslan wahidan wa huwa haq.
wa huwa annahu haq mahab dong. Annaka ta'ibta jami'a umrika fil ibadati wa jahadta wa kabatta hatta hasala laka ma tamannaita alaysa sya'nu kulluhu fil qabul. Tumma ta'ammal aslan wahidan, kemudian renungkanlah satu hal yang paling penting, wa huwa annahu wa huwa haq annaka ta'ibta jami'a umrika fil ibadati. Bukankah kamu mengira, atau kalau pakai bahasa filamernya, coba kita kira-kira, annaka ta'ibta jami'a umrika fil ibadati, selama ini kamu capek sepanjang hidupmu untuk mengerjakan ibadah, wajahatta, kamu berusaha keras untuk mengerjakannya, wakabatta, kamu paksakan dirimu untuk mau melaksanakannya, hatta hasolalaka ma tamannaita, itu semua kamu lakukan agar kamu mendapatkan apa yang kamu cita-citakan. Alaysa sya'nu kulluhu fil qabul, bukankah inti dari semua itu cuma diterima oleh Allah atau tidak? Bukankah intinya cuma itu? Dari ibadah yang kita kerjakan sejak kecil sampai kita meninggal nanti, bukankah intinya cuma satu? Apakah ibadah yang kita kerjakan diterima atau tidak oleh Allah? Bukankah cuma itu? Coba dah kita kira-kira. Amin. Wa qad alimta anna Allah ta'ala yaqulu innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Dan kamu sudah tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah selalu menerima amal ibadah yang dikerjakan oleh orang-orang yang takwa. Faraja'al amru kulluhu ila taqwa. Maka permasalahan ini semuanya kembali lagi kepada takwa. Ya balik lagi ke takwa lagi. Itu inti. Itu poin pentingnya itu takwa. Karena ibadah yang kita kerjakan selama kita hidup, ya intinya itu, agar semuanya diterima oleh Allah. Makanya jadinya takwa sangat penting buat kita. Walidzalika ruwiya an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat ma a'jaba Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama bi syai'in minad dunya wala a'jabahu ahadun illa dutukon. Berdasarkan penjelasan ini, ada sebuah riwayat dari Dewi Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bergembira sedikit pun apabila beliau mendapatkan harta. Rasulullah tidak bergembira sedikit pun
apabila beliau mendapatkan harta. Wala a'jabahu ahadun illa dzultuqon. Orang yang bisa membuat Rasulullah gembira hanyalah orang-orang yang bawa tukon. Nuntut kambing kan? Tukon sih. Rasulullah hanya bergembira ketika melihat orang-orang yang takwa. Gitu saja. Ya sama ada kayak guru nggak seneng, nggak bakal girang, cuma karena muridnya sering bawain hadiah. Guru baru seneng, baru girang kalau muridnya pada jadi orang benar. Gitu. Rasulullah pun seperti itu. Nggak girang kalau sahabat pada bawain hadiah buat Rasul, nggak girang. Rasulullah girang kalau sahabatnya jadi orang yang takwa. Apalagi? Makin tegesin lagi. Apa? Betul. Ya Ustaz Sadri kan begitu ya. Nggak girang kalau dapat hartanya sedikit, nggak girang. Pakai ada sedikit aja. Udah. Sama kayak orang tua juga gitu. Harapannya anaknya biar jadi orang benar, Pak. Oh. Iya gitu, silakan Kiai. Kita semuanya menjadi orang yang takwa. Lalu ya kita menjadi takwa dan kita kan belum tahu gimana caranya. Ini kita jawab sekarang ini. Hah? Ya makanya tugas kita kerjakan cara-cara untuk jadi takwa ya. Yang tiga itu, takwa menurut fikih, takwa menurut tauhid, takwa menurut tasawuf. Cara takwa tiga-tiganya. Yang pertama, takwa menurut ulama fikih, imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Menjalankan semua yang Allah perintahkan dan menjauhi semua yang Allah larang. Yang pertama. Yang kedua, takwa menurut ulama tauhid, al-istighraq fi bahri tauhid, tenggelam di dalam lautan tauhid. Yang ketiga, takwa menurut ulama tasawuf, at-takhalli 'anir radha'il wa tahalli bil fadha'il, membersihkan hati dari sifat-sifat buruk, sifat-sifat tercela, dan mengisinya dengan sifat-sifat terpuji. Yang pertama, kita kerjain ibadah-ibadah zahir yang Allah perintahkan dan kita tinggalkan semua yang dilarang. Yang kedua, tanamkan keyakinan yang betul-betul kepada Allah. Yang ketiga, bersihkan hati kita dan kita isi dengan sifat-sifat terpuji. Itu kan agar kita jadi orang yang takwa. Gitu. Iya. Punya keyakinan, ibadah zahirnya semua dikerjain. Yang ketiga, hatinya bersih. Jadi orang takwa. Gitu guys.
Kalau kita udah bisa ngerjain 3 itu baru dah insya Allah kita tergolong orang yang takwa. Udah. Ntar juga ada bahasannya sebanyak. Nah. Wa an Qatadah annahu qala maktubun fit Taurati ya ibna adama ittaqillah wa nam haitsu syi'ta. Dari Imam Qatadah bahwasanya beliau berkata, ada sebuah catatan di dalam kitab suci Taurat. Ya ibna adama ittaqillah, wahai para manusia semuanya, bertakwalah kepada Allah. Kalau kamu udah takwa, silahkan tidur dah semua kamu. Haitsu syi'ta, tidur dah sebanyak-banyaknya selama-lamanya gih. Yang penting takwa dulu. Cuma takwanya belum, cuma tidurnya doang. Kalau tidur mah nggak takwa jadinya, nggak ibadah. Apa kayak? Kalau tidur nggak ada ibadah. Ya kan kayak Buya kan misalkan, kalau kita masih perlu banyak zikir, masih perlu banyak ibadah, banyak puasa sunnah, banyak sholat sunnah, banyak taubat. Kalau kita begitu. Kalau orang-orang yang takwa, meskipun dia ibadahnya cuma sholat yang fardu doang, sholat rawatib doang, tapi karena dia sudah takwa, amal yang sedikit itu sudah pasti diterima oleh Allah. Udah cukup, dia nggak usah banyak ibadahnya, tidur aja banyakin begitu. Enak banget. Cuma kan tadi orang semakin takwa pasti semakin rajin ibadahnya. Gitu. Ini artinya kata yang Qatadah dalam kitab suci Taurat, yang penting takwa. Kalau udah takwa mah karena amal kita yang sedikit pun pasti diterima oleh Allah. Lu mau tidur berapa lama gitu, kalau udah takwa mah yang penting takwa dulu. Kalau mau tidur mah silahkan, yang penting takwa dulu. Apa bisa? Ya cuma tadi orang yang takwa pasti semakin rajin ibadahnya, nggak bakal makin banyak tidurnya. Apa begitu ya? Karena orang yang takwa mah ngapain aja jadi ibadah. Tidurnya ibadah, mainnya ibadah. Orang yang takwa. Kita ibadahnya gue main-main kan? Makanya di sini dipakai macamnya, cuma ujungnya doang. Tidurlah semua. Wa balagoni an Amir, orang Bojong Nangka, an Amir bin Abdi Qais annahu baka inda mautihi wa kana yusalli kulla yawmin wa lailatin al-faraqatin thumma ya'wi ila firashihi fayaqulu li nafsihi ya ma'wa kulli syarrin wallahi ma raditu kalillahi tarfata aini wa baka yawman faqila lahu ma yukika qala qauluhu ta'ala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ada sebuah kisah yang aku dengar dari Imam Amir bin Abdi Qais, bahwasanya beliau menangis menjelang kematiannya. Menjelang Ustaz, bukan pas mati. Menangis menjelang kematiannya. Wa kana yusolli kulla yaumin wa lailatin al-faraqatin. Beliau itu sholat sunnahnya sehari semalam 1000 rakaat. Tahun 20 kenawan ya. Beliau sholat sunnahnya sehari semalam 1000 rakaat.
Tsumma ya'wi ila firasyi, kemudian beliau berbaring di kasurnya. Fayaqulu li nafsihi, maka dia berkata dalam hatinya, li nafsihi, untuk nafsunya, ya ma'wa kulli syarrin, wahai sumber segala keburukan, wallahi ma radituki lillahi tarfata ainin. Karena nafsu jadinya pakai domir anti ya, radituki. Wallahi ma radituki lillahi tarfata ainin. Demi Allah, saya tidak ridho sedikit pun kepadamu walaupun cuma sekejap mata. Saya tidak ridho kepadamu karena Allah meskipun hanya sekejap mata. Kagak ridho bisa. Apa itu? Hah? Iya. Makanya apanya nih? Ada ridhonya sebab apa? Iya, karena nafsu itu suka ngajak berbuat buruk, dia kagak ridho pisan. Pokoknya kagak resep sama nafsu. Makanya tiap hari ngajakin berbuat buruk, kagak ridho pisan. Makanya sampai untuk melawan nafsunya, beliau sholat sunnah sehari semalam 1000 rakaat buat melawan nafsunya. Jangan sampai sekejap mata pun dia ngikutin kepengenan nafsu. Saya kagak ridho pisan sama engkau kepada meskipun hanya sekejap mata. Sampai dia paksakan dirinya untuk sholat sunnah 1000 rakaat. Jangan sampai ada sekejap mata pun perbuatan yang muncul dari dirinya berdasarkan nafsu, ngikutin nafsu. Wabaka yauman, dan beliau menangis pada satu hari. Faqila lahu, ada yang bertanya kepadanya, ma yubkika, ya Tuhan, apa yang membuatmu menangis? Qala qauluhu ta'ala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Maka dia membacakan firman Allah Ta'ala, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah akan selalu menerima amal ibadah yang dikerjakan oleh orang-orang yang takut. Saya ingat ayat itu. Terus kira-kira saya takwa apa belum ya? Takutnya saya malah ibadah setiap hari 1000 rakaat. Gara-gara saya tidak takwa, amal saya nggak diterima. Nangis lagi. Gimana om? Udah tuh jelas. Tsumma ta'ammal nuqtatan ukhra wa hiya aslun minal usuli. Kemudian renungkanlah catatan yang lainnya. Wa hiya aslun minal usuli, dan ini merupakan pokok dari semua hal yang menjadi pokok. Wa hiya ma dzukira anna ba'da shalihina qala li ba'di asyakhihi ausini. Qala usika biwasiyatillahi rabbil alamin lil awwalina wal akhirin. Yaitu apa yang dijelaskan bahwasanya ada orang-orang sholihin yang berkata kepada gurunya, ausini, wahai tuan guru, berikan wasiat kepadaku. Qala, maka tuan gurunya menjawab, usika biwasiyatillahi rabbil alamin lil awwalina wal akhirin. Aku berwasiat kepadamu sama seperti wasiat yang Allah berikan Tuhan seluruh alam lil awwalina wal akhirina, untuk orang yang hidup dari yang paling awal sampai yang paling akhir. Untuk manusia dari yang paling awal sampai yang paling akhir.
Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullaha. Ini wasiat. Kami berwasiat kepada orang-orang yang kami berikan kitab suci dari umat-umat sebelum kalian dan termasuk juga kepada kalian, an taqullaha, bertakwalah kepada Allah. Itulah wasiat yang Allah berikan untuk semua manusia. Allah. Sampai khotib pun wasiatnya ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu wasiat Allah untuk seluruh manusia. Khotib pun wasiatnya itu. Allah. Jadi khotib. Udah tuh satu, jelas. Kuntu ana, aku berkata, Alaihissallahu ta'ala a'lamu bisolahil abdi min kulli ahadin, Aulaisa huwa ansahu lahu wa arhamu wa ar'afu min kulli ahadin. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa saja yang terbaik untuk hambanya? Bukankah Allah itu zat yang sangat baik nasihatnya? Bukankah Allah itu zat yang maha mengasihi dan menyayangi hambanya? Walau kanat fil alami khoslatun hiya aslahu lil abdi wa ajma'u lil khairi wa a'zamu lil ajri wa ajallu fil ubudiyyati wa a'zamu fil qadri wa aula bil hali wa anjahu lil amali min hadhil khoslatil lati hiya taqwa, lakana Allah Ta'ala amara biha ibadahu wa awsa khawassahu bidzalika. Kalau seandainya memang ada di alam jagat raya ini sesuatu yang lebih baik untuk seseorang dan lebih bisa mendorong orang-orang untuk berbuat baik dan lebih besar pahalanya dan lebih berharga di dalam ibadah dan lebih agung kadarnya dan lebih utama keadaannya dan lebih bisa membuat seseorang meraih apa yang dicita-citakannya dari hal ini yang merupakan takwa, yang dia itu takwa, lakana Allah Ta'ala amara biha ibadah. Pasti Allah Ta'ala akan memerintahkan hambanya untuk mengerjakan itu. Wa awsa khawassahu bidzalika. Dan Allah pasti akan berwasiat kepada orang-orang pilihannya untuk melaksanakan itu. Kalau memang di dunia ini ada yang lebih berharga dibanding takwa, pasti Allah akan memerintahkan kita untuk mengerjakan itu. Tapi nyatanya yang Allah wasiatkan buat kita takwa, karena itu hal yang paling berharga buat kita. Gitu Ustaz. Kalau di dunia ini ada yang lebih baik dari takwa, yang lebih bisa mendorong kita berbuat baik dari takwa, lebih besar pahalanya dari takwa, lebih bernilai dalam ibadah daripada takwa, lebih utama daripada takwa, pasti Allah akan perintahkan kita untuk mengerjakan itu.
Tapi kenapa Allah perintahkan takwa kepada kita? Karena itu yang paling baik buat kita. Enggak ada lagi yang lebih baik daripada takwa. Likamali hikmatihi wa sa'ati rahmatihi. Karena Allah itu zat yang maha sempurna kebijaksanaannya. Dan Allah yang amat luas kasih sayang. Makanya Allah perintahkan kita untuk takwa. Karena Allah sangat bijak dan maha luas rahmat. Falamma awsa bihadhil khoslatil wahidati wa jama'al awwalina wal akhirina min ibadihi fi dzalika wa tasara 'alaiha alimta annaha ghayatul lati la mutajawuza anha wa la muqtasira dunaha. Falamma awsa bihadhil khoslatil wahidati, karena Allah mewasiatkan satu hal ini dan memberikan wasiat itu kepada semua orang dari yang paling awal sampai yang paling akhir dari hamba-hambanya. Waqtasara 'alaiha, dan membatasi atasnya. Alimta, maka kamu paham, maka kamu pasti paham, tahu, sadar. Annahal ghayatul lati la mutajawuza anha, bahwa takwa itu merupakan puncak yang tidak ada lagi hal selainnya, yang tidak ada lagi hal yang lebih tinggi darinya. Itu puncaknya. Nggak ada lagi yang lebih tinggi dari takwa. Tidak ada lagi hal yang lebih tinggi darinya. Wala muqtasira dunaha, dan tidak ada lagi tujuan selain dari takwa. Cuma itu tujuan. Jangan pulas Bapak ini. Pulas. Apa nih Kak? Halo Pak Juju ya? Kapan nyampe Pak Juju? Udah tuh, Kiai ngapain enggak? Cukup. Ya, baik. Ini kalau orang sholat fardu aja, kagak pakai sholat sunnah, bisa nggak termasuk kategori ini? Kan dulu dia bilang begini guys, ati Allah wa ati Rasul. Jangan cuma patuh kepada Allah doang, tapi juga patuh kepada Rasul. Dan kalau bisa selain sholat 5 waktu, ya rawatibnya dikerjain juga kan gitu. Agar kita bukan cuma ngikutin Allah doang, tapi juga ngikutin perintah Rasul. Habis begitu guys. Ya kali kalau sunnah-sunnah yang lain mah minimal rawatib kan. Makanya dulu dia bilang sholat zuhur itu 12 rakaat. 12 rakaat. 2 qobliyah, 4 zuhur yang wajibnya, yang fardunya, 4 zuhur yang qodoknya, ditambah 2 ba'diyah, jadi 12. Apa nih? Qobliyahnya 2, zuhur yang fardunya 4, tambah zuhur yang qodoknya 4, tambah ba'diyahnya 2, jadi 12. Kalau misalkan yang biasa ngerjain
kemudian begitu nyampe sudah masuk maju. Nah ini kalau tiba dia apa pembeliannya itu cara ngerjainnya. Kalau emang udah rutin ngejalanin qobliyah dan ba'diyah, begitu kita sampai ke masjid atau jamaah udah mulai, ya udah kita ngikut jamaah dulu. Ntar kita sholat jamaah baru kita kodoin qobliyahnya. Boleh gitu ya, boleh. Iya, Boleh aja. boleh-boleh aja kita kodoin qobliyah. Walaupun waktunya hari dulu ya. Iya, selesai. Iya, harus kodok qobliyah mah harus lah. Setelah itu aja. Iya. Kalau sampai udah rutin, tapi kalau yang belum rutin mah, udah kita pakai kodo dah. Biasa juga kayak ngerjain, pakai kodo qobliyah. Ya kayak orang yang biasa tahajud malam, tahu-tahu kepelesan. Pas bangun-bangun udah subuh, ya udah, ntar habis subuh dia kodoin tahajud. Kalau yang udah rutin, kayak kita nih rutin ngaji setiap malam, atau kepulusan, ya udah besok siang kodoin. Datang ke rumah guru, maaf guru, malam ya. Hah? Nah, yang sunnah aja dikodok, apalagi yang wajib kan? Ya susah amat. Apa nih kak? Ada melewat terus. Udah. Wa annahu udah gitu kayak cukup. Jadi selain kita kerjakan perintah Allah, ya kalau bisa kita kerjain juga perintah Rasul. Jadi selain sholat fardu yang 5 waktu, qobliyah ba'diyahnya juga jangan lupa. Wa annahu ta'ala qad jama'a kulla nushin wa dalalatin wa irsyadin wa tanbihin wa ta'dibin wa ta'limin wa tahdidin fi hadhil wasiyyatil wahidah kama yaliqu bi hikmatihi wa rahmatihi. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menggabungkan semua nasihat, petunjuk, bimbingan, peringatan, pendidikan, ajaran, gemblengan untuk wasiat yang satu ini. Semua petunjuk, bimbingan, ajaran-ajaran semuanya tujuannya cuma satu, agar kita jadi orang yang takut. Hah? Iya. Nasihat, petunjuk, bimbingan, peringatan, semua tujuannya cuma satu, agar kita jadi orang yang takut. Makanya takut jadi sangat penting. Kama yaliqu bi hikmatihi wa rahmatihi, sebagaimana yang memang layak dengan sifat maha bijaksananya Allah dan maha kasih sayangnya Allah. Wa alimta anna hadhil khoslata allati hiya taqwa hiya jami'atu li khairid dunya wal akhirah al kafiyatu li jami'il muhimmati al muballighatu ila a'lad darajati fil ubudiyyah. Dan kamu menyadari bahwa satu hal ini, yaitu takwa, dialah yang bisa membuat kita meraih semua kebaikan dunia dan akhirat. Al-kafiyatu li jami'il muhimmati, yang bisa mencukupi bagi semua kebutuhan-kebutuhan kita, yang bisa menyampaikan kita ke tingkatan yang paling tinggi
dalam beribadah kepada Allah. Al-muballighu yang bisa menyampaikan kita ke derajat yang paling tinggi dalam beribadah kepada Allah. Iya, makanya ujungnya la'allakum tattaqun. Yang paling awal dah Al-Baqarah. Dzalikal kitabu, Al-Quran itu diturunkan la raiba fihi, tidak ada keraguan sedikit pun, hudan lil muttaqin, petunjuk untuk orang-orang takwa. Al-Quran diturunkan ya tujuan untuk satu, agar kita jadi orang takwa. Apa sih? Yang paling awal. Memang kalau ngaji kagak pernah didelengin artinya, Allah nggak paham gitu. Waqad ahsana man qala, dan sungguh sangat indah perkataan seseorang, wa huwa Abul Atahiyah, yaitu Abul Atahiyah, ala innamat taqwa hiyal izzu wal karam wa hubbuka lid dunya huwa dhullu wal adam wa laysa ala 'abdin taqiyyin naqisatun idza sahhahat taqwa wa in haka aw hajar. Ala innamat taqwa hiyal izzu wal karam. Ketahuilah sesungguhnya kemuliaan yang hakiki terletak hanya pada takwa. Hiyal izzu wal karam, sesungguhnya kemuliaan yang hakiki terletak hanya pada takwa. Wa hubbuka lid dunya huwa dhullu wal adab, dan rasa cintamu terhadap dunia merupakan kehinaan dan kebinasaan. Iya. Walaysa ala 'abdin taqiyyin naqisatun, dan tidak ada kekurangan sedikit pun pada pribadi orang yang takwa. Idza sahhahat taqwa wa in haka aw hajar. Idza sahhahat taqwa, jika dia betul-betul takwa kepada Allah, wa in haka aw hajam, sekalipun banyak tambelan di bajunya atau banyak luka di badannya. Apa itu? Ya kan tadi berbagi ke awal. Orang sekaya apapun tidak akan membuat dia menjadi mulia. Tapi sebaliknya, kalaupun dia nggak punya apa-apa, bajunya tambelan mulu, badannya korengan mulu, kalau dia takwa pada Allah, maka dialah orang yang paling mulia. Meskipun bajunya tambelan mulu, biasa nih baju. Wa in haka aw hadam, sekalipun bajunya tambelan atau badannya penuh luka. Ya gudigan dah, gudigan. Apa nih kok? Langsung ganti Bang Heri. Tapi bukan berarti nggak boleh kaya ya. Tadi kaya boleh, silakan, bahkan kudu kaya. Yang penting harus takwa. Kitanya takwa.
apapun yang kita miliki, kalau kita takwa maka itu tidak akan berbahaya buat kita. Gitu Yusuf. Hah? Apa? Iya, Abul Atahiyat. Bukan At-Tahiyat, Atahiyat. Bukan At-Tahiyat, At-Tahiyat. Wa hadza aslun la mazida alaihi. Inilah pokok yang tidak perlu ditambahkan lagi. Udah, segini cukup. Wa fihi kifayatun liman absaron nura wa tada. Bahasan ini cukup bagi orang-orang yang hatinya memiliki cahaya dan mendapatkan petunjuk dari Allah. Wa amila bidzalika wastagna, dan dia mengamalkan penjelasan ini wastagna, dan tidak butuh lagi kepada penjelasan yang lain. Wallahu waliyul hidayati wat taufiqi bi fadlihi, dan Allah memberikan hidayah dan taufik dengan karunia-Nya. Cukup dengan dikit tadi kan dikit. Kerjain semua ibadah zahir. Kedua, tanamkan keyakinan yang kuat kepada Allah. Yang ketiga, bersihin hati. Cuma itu doang. Cuma 3. Yang banyak apa? Udah tuh. Pesan 1:30 terusin ini. Kiai, terusin Kiai. Malaman 23 nih Kiai. Sayang kalau mau dikit. Kalau masih panjang. Gimana Pak Yusuf? Terusin ya? Hah? Cukup. Oke. Fa'in kunta law azuma qadru hadhil khoslati wa jalla mawqi'uha washtaddatil hajatu ila ma'rifatiha fala buddal ana min tafsiriha. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Buat tadi udah melotot aja ya terus.